Tuhan Yesus baik, ye ye ye, sungguh amat baik, ye ye ye, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Hai teman-teman semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Tentu kita semua luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Sekarang giliran anak-anak sekolah minggu ya. Apa kabar sekolah minggu semuanya? Wow, puji Tuhan. Kita harus bersuka cita, ceria di ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai beribadah, seperti biasa, ayo kita persiapkan semuanya. Yang pertama, persiapkan Alkitabnya. Yang kedua, persiapkan juga persembahannya. Oke adik-adik. Yang ketiga, ayo kita ajak mama, papa, abang, kakak, adik, dan semuanya yang ada di rumah ya. Yang keempat, mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Masuklah, marilah sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami adalah anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah dengan penuh kasih sayang memberkati dan menyelamatkan kami. Oh Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhir, dan tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hai adik-adik sekolah minggu semuanya. Di minggu ini kita akan belajar titah yang keempat. Isinya adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, sekarang kita sama-sama ya. Kita sama-sama ucapin buat semua anak-anak sekolah minggu. 1, 2, 3. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya
Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita belajar dalam bahasa Simalungun. Titah napaopatkon. Ingat ma manrobuhon ari mingguin. Ibagas na onom ari ma horjahon sagala horjamu. Tapi anggo ari papituhon in ari parsaranan ni Jahoba naibata mudoin lang maloho marhorja ibagas na sadariin barang anakmu pe barang borumu barang narokon ko dalahi barang narokon ko naboru age pinahanmu pe age sinhuta nalegan naroh huhutamu aibagas na onom ariando ito pa naibata langit pakon tanok pakon laut apa haganup isini dop ay marsaran do iya bani ari papituhon in halani ay do ase ipasu-pasu naibata Jahoba ari parsaranan ni ay anjaha irobuhon. Nah adik-adik semuanya, arti dari titah kita di minggu ini adalah biar semua anak-anak sekolah minggu jangan malas-malas berdoa, jangan malas-malas untuk baca Alkitab, jangan balas-balas untuk amen-amen sekolah minggu ya. Dimanapun dan kapanpun anak-anak sekolah minggu harus ingat Tuhan Yesus. Oke adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Jadi kakak di rumah kita mau mendengarkan ayat hafalan ya. Sebelum kita dengarkan kita bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Sekarang kita memasuki ayat hafalan. Ayat hafalan bagi kita Roma 12 ayatnya yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi kita sama-sama yuk. Roma 12 ayatnya yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayatnya yang ke-9. Ayo sekarang adik-adik bersama dengan keluarga di rumah. 1, 2, ya.
Iya. Sekali lagi ya, kita bareng-bareng yuk. Roma 12 ayatnya yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayatnya yang ke-9. Iya. Semoga ini menjadi kehidupan kita dalam menjalani di masa pandemik ini. Jangan pura-pura kita mengasihi orang ya. Jangan pura-pura. Kita jauhkanlah yang jahat supaya kita melakukan yang baik, menambah imun kita. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Tuhan. Di rumah kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi, buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Baiklah adik-adik, senang rasanya bisa kembali bertemu bersama adik-adik di dalam ibadah sekolah minggu. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau, ya Roh Kudus, urapilah kami, urapilah anak-anak sekolah minggu di rumah, sehingga kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan dan sama-sama boleh memahami, bahkan kami boleh sama-sama untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita ambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan, kakak yang bacakan. Adik-adik ikuti dari rumah ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulinya, dan sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, tetapi ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan menuju tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar ke pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Adik-adik di rumah, dari ketiga tokoh tadi, sekarang apa yang timbul di pikiran kita? Wah, ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya, siapakah sebenarnya yang disebut manusia? Siapakah disebut sebenarnya orang baik itu? Itu loh deh maksudnya. Nah, apakah seorang imam, apakah seorang Lewi, atau seorang Samaria? Tadi kakak Azza bilang loh, bahwa seorang Samaria itu adalah orang yang kelasnya paling rendah. Nah, kalau ibaratnya gini loh, imam itu pekerjaannya kan menyebarkan, mengucapkan, mendoakan, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, tetapi di sini dikatakan, wah, dari ketiga orang tadi, ada seorang imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Siapakah di antara itu yang 36? Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Jawabnya yang mana adik-adik? Seorang Samaria. Nah, kenapa? Karena seorang Samaria dia menolong tanpa melihat siapakah orang itu, dan dia menolong tanpa memikirkan, oh aku supaya enggak. Bayangkan adik-adik, seorang imam tadi, seorang yang dikenal dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, itulah dia. Pekerjaannya selalu mengucapkan kebaikan-kebaikan dan dia selalu dihormati di tengah-tengah masyarakat. Tapi ternyata ketika dia berhadapan dengan seorang yang lemah, yang harus ditolong, dia tidak sanggup menolong orang itu. Tapi seorang Samaria, dia menolong, dia merawat. Bahkan apa adik-adik? Di ayat 34, dia memberikan minyak dan anggur. Wow, minyak dan anggur ini adalah pada waktu itu sesuatu yang mahal adik-adik. Bukan murah, tapi dia berikan. Nah adik-adik, pesan kakak begini, kalau seorang Samaria saja yang sudah dikenal yang sudah dicap bukan orang terhormat, seorang Samaria saja mampu melakukan perbuatan-perbuatan baik, apalagi saya, apalagi adik-adik di rumah yang setiap hari pekerjaan adik-adik mengikuti ibadah sekolah minggu dengan cerita-cerita firman Tuhan yang luar biasa, pujian-pujian yang sangat luar biasa kita nyanyikan. Wah, seperti pujian tadi, luar biasa adik-adik. Nah, kalau orang Samaria saja bisa melakukan yang baik, apalagi saya, apalagi adik-adik harus melakukan yang terbaik. Untuk siapa? Yang terbaik kita lakukan dari diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan ingat ya adik-adik, seperti seorang Samaria tadi, dia tidak mengenal. Dia tidak pernah dipuji. Mereka dicap orang paling rendah. Tapi ternyata dialah orang yang mampu melakukan yang terbaik. Adik-adik, jika selama ini ada orang yang mengatakan kamu adalah anak yang bandal, anak yang malas, anak yang degil. Tahu degil nggak, Dek? Nggak bisa dibilangin. Mulai saat ini
Ayo adik-adik, jadikan diri kita adalah orang yang disebut apa tadi? Siapakah di antara mereka yang disebut sesama manusia? Samaria. Nah, adik-adik, pastikan saya dan adik-adik mulai sekarang kita harus melakukan yang terbaik dari diri kita. Karena apa? Karena Tuhan baik sama saya. Karena Tuhan baik sama adik-adik. Jadi sekalipun engkau disebut anak nakal, anak bandel, anak malas, anak apa lagi? Wah, banyak cap jelek. Ingat, do the best. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang paling bersih. Lakukan yang paling baik dari diri kita. Karena apa? Tuhan kita luar biasa. Ketika kita berbuat yang terbaik, ingat, seperti ini Tuhan Yesus. Apa dibilang Tuhan Yesus? Kitalah yang disebut manusia. Kitalah yang disebut sesama manusia yang baik itu. Dan satu lagi adik-adik, apa Tuhan Yesus bilang? Pergilah dan berbuatlah demikian. Kakak percaya adik-adik di rumah mulai hari ini akan melakukan yang terbaik. Sekali lagi, I am do the best. Oke, katakan I am do the best. Aku melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus baik bagi saya. Karena Tuhan Yesus baik bagi adik-adik di rumah. Demikian, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita tutup di dalam doa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau luar biasa. Kami percaya sekalipun selama ini kami dicap orang yang paling rendah, tetapi mulai sekarang kami berjanji untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Baik di rumah, di sekolah minggu, di sekolah. Kami akan melakukan yang terbaik. Dalam nama Yesus, kami pasti dimampukan. Sama-sama kita ucapkan, amin. Sekolah minggu semuanya masih dalam ibadah kita hari ini kan? Jangan kemana-mana dulu karena ibadah kita belum selesai. Sekarang waktunya kita berdoa. Ayo, mari kita duduk yang manis. Kita lipat tangannya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau senantiasa menjaga kami. Kami masih bisa beribadah setiap hari Minggu kepada Tuhan yang sudah diselenggarakan oleh guru-guru sekolah minggu dari manapun mereka berasal Tuhan, tetapi tetap memberikan hatinya untuk melayani Tuhan Yesus agar anak sekolah minggu dimanapun berada bisa tetap beribadah walaupun secara online.
Bapa di surga, pada kesempatan ini kami memohon kiranya Engkau yang menyertai semua anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Walaupun anak sekolah minggu saat ini tidak bersama-sama dengan guru sekolah minggunya secara langsung, tetapi kami yakin dan percaya kalau anak sekolah minggu semuanya benar-benar beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat masa depan anak sekolah minggu. Kiranya mereka juga Tuhan senantiasa Engkau berkati di dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam pendidikan mereka, supaya anak sekolah minggu semuanya menjadi anak yang berhasil dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat semua guru sekolah minggu dimanapun berada, agar mereka semuanya menjadi guru sekolah minggu yang kaya akan kreativitas, kaya akan hati, dan juga mereka kaya Tuhan dari segi keramahan kepada semua orang, khususnya anak sekolah minggu dan kepada orang tua anak sekolah minggu. Ya Tuhan, Kau juga mencukupkan buat guru-guru sekolah minggu agar mereka juga bisa hidup sejahtera, sehingga mereka juga di dalam sukacita kepada Tuhan bisa tetap melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua sekolah minggu, agar orang tua semuanya tetap bersabar dan tetap mengajari anak-anak sekolah minggu dan mau mengajak anak sekolah minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan, walaupun kami masih dalam suasana pandemi COVID-19, kami semuanya tetap berharap kepada Tuhan supaya pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu, sehingga kami bisa beribadah kembali di gereja. Dan kami bisa juga Tuhan menyaksikan anak-anak sekolah minggu kembali ke sekolah seperti biasa. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa supaya ibadah-ibadah kami yang akan datang, Engkau yang memberkatinya, agar guru-guru sekolah minggu semuanya tetap memberikan hati dan waktu mereka untuk bisa mempersiapkan ibadah bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa permohonan kami sampaikan di dalam nama yang luar biasa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Di rumah, sekarang kita mengumpulkan persembahan ya. Kita siapkan persembahan kita. Kita sama-sama mengucapkan Hubereon, Hubani, Harajaoni, Naibata. Kita bernyanyi Ijon Adon Boan Tuhan. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih Engkau akan berikan kepada kami,
sehingga kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani hanami haganuk, pasada uhur nami aseto rangganuk, seng boy dalanun nami salaka natersa, dobhama soman nami torang age huja. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Lompat. Musuh belakang. Gam, dikit lagi. Musuh lagi, ada musuh. Menang! Wah, hebat kita main lagi. Musuh satu lagi, Chen. Musuh belakang, Chen. Ada satu, Chen. Di depanmu. Udah kena, woi. Hampir. Lagi. Belakang. Belakang kau, Chen. Kau main asli. Ayolah pulang ya. Kau tanggung lah, bentar lagi, dikit lagi. Ayolah. Ya udahlah. Ganggu aja orang lagi main game. Jumlah. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Binang bos. Hai. Bebe. Ya betul. Ada kita kerjakan.
Baby. 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 Baby bangun. Baby. 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 Aku ada ide. Baby, bangun. Baby. 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 Aku di mana? Ayo duduk dulu. Aku di mana? Aku mati. Di mana? Tadi aku di mana? Kamu di sini tadi, terletak di sini. Tadi aku ingat-ingat ada dua cowok yang ambil topi sama tas aku. Oh gitu ya. Aku di mana ya? Mungkin mereka sudah kabur. Makasih ya Jenny udah menolong aku. Ya sama-sama. Lain kali pulang sendirian nggak boleh, harus beramai-ramai atau enggak tunggu orang tua ya. Oke Jenny. Ya udah, yuk kita makan kuenya yuk. Ya. Yuk kamu makan. Makasih Jenny ya. Makasih ya. Aku akan menjadi anak baik. Iya, kita harus baik karena kita anak Tuhan. Oke, ayo kita pulang. Oke, yuk, yuk. Selamat hari Minggu teman-teman. Sampai jumpa minggu depan.